Bring that ass back like a boom, 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 boom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Randy Ferdiansyah, NPM 20030222020, jurusan S1 Perbankan Syariah, kelas D semester 4. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu mengenai tentang perbedaan bank konvensional dengan bank syariah serta dari produk-produk bank syariah. Industri perbankan di Indonesia sangat penting perannya dalam perekonomian, yang dimana bank itu merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan sangat penting di dalam perekonomian dalam suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah bank dan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain-lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat secara banyak. Di Indonesia sendiri, menurut jenisnya itu bank terdiri dari bank umum dan bank pengkreditan rakyat atau yang bisa disebut dengan BPR. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank konvensional sendiri dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat dan atau berdasarkan prinsip syariah, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjelaskan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip ini adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank syariah atau bank Islam selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya itu dan produknya itu dikembangkan oleh atau berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bank syariah sendiri terdapat prinsip-prinsipnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip titipan atau simpanan al-wadi'ah. Yang kedua, prinsip bagi hasil profit sharing. Prinsip sewa al-ijarah, prinsip jasa fee-based service. Dalam penghimpunan dananya, terdapat perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Jika pada bank konvensional, pendapatan bunga bersih itu dari bunganya, beban operasional, laba operasional, pendapatan non-operasional, beban non-operasional, laba setelah pajak penghasilan laba bersih. Sedangkan dalam perbankan syariah, yaitu pendapatan operasional kegiatan syariahnya itu terdiri dari dua, yaitu pendapatan dari penyaluran dana, pendapatan operasional lainnya. Yang kedua, bagi hasil untuk investor dana tidak terikat. Yang ketiga, pendapatan operasional setelah didistribusi bagi hasil untuk investor dana tidak terikat. Yang keempat, yaitu beban penyisihan penghapusan aktiva. Dalam bank konvensional sendiri, dia menerapkan dengan sistem bunga, sedangkan dalam bank syariah itu tidak ada bunga dikarenakan ketika dalam bank syariah sendiri yaitu harus terhindar dari yang namanya riba ataupun gharar dan yang lainnya.
Berikut adalah beberapa produk pada bank syariah di Indonesia yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas atau berdasarkan kebutuhan. Yang pertama ada tabungan syariah, yang kedua ada deposito syariah, yang ketiga ada gadai syariah, yang keempat pembiayaan atau pinjaman syariah, yang kelima ada giro syariah. Yang pertama, tabungan syariah. Tabungan syariah itu terikat dengan adanya kesepakatan atau akad antara nasabah dengan bank, yaitu akad mudharabah tentang simpanan yang pengelolaannya itu diberikan kepada bank dengan sistem bagi hasil. Produk syariah ini menawarkan sistem bagi hasil, jadi bukan bunga karena ada unsur riba yang tidak halal. Yang kedua, produk dari deposito syariah. Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola bank syariah. Produk ini bisa didapatkan untuk nasabah perorangan dan perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Deposito syariah bisa ditarik setelah jangka waktu simpanan telah berakhir atau jatuh tempo, yaitu pilihan pertama 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan. Yang ketiga ada gadai syariah, yaitu adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabahnya. Khususnya dalam hal ini, gadai syariah itu menggunakan akad rahn atau ijarah, yang dimana sebagai syarat utama dalam nasabah wajib itu menyerahkan barang pinjaminan. Pada penerapannya, jika nasabah atau debitur tidak sanggup melunasi cicilan, barang jaminan akan dijual untuk menutupi utang, yang dimana jika harga jualnya melebihi utang, kelebihannya akan dikembalikan kepada debitur. Yang keempat ada pembiayaan atau pinjaman syariah. Pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah, yang dimana nasabah itu wajib melunasi utang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau boleh cicilan. Transaksi semacam ini tidak tergolong riba selama bertujuan tolong-menolong dan tetap mengikuti syariah. Keuntungan bank didapatkan dari margin harga beli barang dari di toko dengan harga jual kepada nasabah. Misalnya, yaitu ada nasabah yang meminjam uang tunai untuk membeli sebuah komputer, di mana bank syariah akan membelikannya terlebih dahulu di toko, lalu komputer itu dijual kepada nasabah dengan harga yang telah dimasukkan dalam margin. Yang terakhir ada giro syariah, yaitu adalah produk simpanan di bank syariah yang dimana dananya itu bisa ditarik dengan menggunakan cek atau biliet giro selain kartu ATM. Nasabah giro juga disebut dengan giran, yang dimana bisa dari perorangan atau badan hukum yang membutuhkan kemudahan bertransaksi dalam jumlah yang sangat besar dan waktunya boleh kapan saja. Mungkin itu yang dapat saya jawab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dari dosen pengampu dari mata kuliah manajemen pemasaran. Apabila dalam jawaban saya terdapat kekurangan ataupun kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.